Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Dasat Latif, SSOS SAG, MSI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi antar pribadi. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dengan NIM E021211018 dari kelas Komunikasi B 2021, mata kuliah komunikasi antar pribadi. Kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tugas final saya yang telah saya jawab pada pertemuan minggu lalu mengenai komunikasi antar pribadi. Yang pertama, apa sih yang membedakan komunikasi antar pribadi dengan komunikasi yang lain? Terdapat 5 faktor yang menjadi pembeda komunikasi antar pribadi dengan komunikasi yang lain. Yang pertama, dari segi komunikator. Dilihat dari aspek orang yang menyampaikan pesan tersebut, komunikasi antar pribadi dilakukan secara antar individu atau di antara dua orang yang dapat diketahui langsung umpan baliknya. Yang kedua, dari segi pesan. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi antar pribadi biasanya hanya berupa pesan yang bersifat personal atau pribadi di antara kedua belah pihak. Pesan yang disampaikan juga tidak bersifat kaku atau biasa disebut dengan informal. Yang ketiga, dari segi media. Media yang digunakan dalam komunikasi antar pribadi menggunakan lisan atau tulisan dan juga bisa secara langsung ataupun tertutup. Yang keempat, dari segi teknis. Komunikasi antar pribadi memiliki beragam teknis seperti dapat bersifat langsung dan tidak menggunakan media teknis, bisa juga bersifat dua arah atau memiliki umpan balik, dan juga dapat bersifat tertutup atau personal antar individu. Dan yang kelima atau yang terakhir, dari segi unsur yang terkandung. Komunikasi antar pribadi lebih mementingkan unsur hubungan. Pesan yang ada cenderung tidak berstruktur dan tidak sistematis karena tujuan dari komunikasi antar pribadi ini adalah membicarakan solusi dari masalah pribadi. Yang kedua, apa sih pentingnya mempelajari komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi tentu saja penting peranannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mempelajari komunikasi antar pribadi, kita dapat membangun serta memperbaiki diri untuk dapat menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. Selain itu, kita juga dapat mengurangi konflik yang dapat terjadi dalam komunikasi. Yang ketiga, bagaimana sih karakteristik dalam komunikasi antar pribadi? Yang pertama adalah komunikasi antar pribadi dimulai dengan diri sendiri. Artinya, persepsi komunikasi dibatasi oleh bagaimana pengalaman diri dari tiap individu. Yang kedua, komunikasi antar pribadi sifatnya transaksional. Artinya, komunikasi ini mengacu pada tindakan sejumlah individu dalam pertukaran informasi, pemikiran, gagasan, perasaan, dan ide antara satu sama lain. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi mencakup aspek isi pesan serta hubungan antar pribadi. Artinya, komunikasi antar pribadi tidak hanya berhubungan dengan isi yang dipertukarkan, namun turut melibatkan hubungan individu dalam komunikasi, baik itu konteks persahabatan, rekan kerja, ataupun keluarga. Yang keempat, komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik. Artinya, komunikasi antar pribadi ini dilakukan atas dasar kedekatan fisik antara pelaku komunikasinya. Yang kelima, komunikasi antar pribadi melibatkan berbagai pihak yang saling bergantung satu sama lain. Artinya, komunikasi antar pribadi membutuhkan satu sama lain dalam proses komunikasinya seperti antara dosen dan mahasiswa. Yang keenam, komunikasi antar pribadi tidak dapat diubah maupun diulang. Artinya, tindakan yang dilakukan dalam proses komunikasi antar pribadi ini tidak bisa dihapus, sehingga apabila seorang individu membuat kesalahan dan membuat lawan bicaranya sakit hati lalu minta maaf, maka kondisi komunikasi antar pribadi bisa jadi tidak akan berlangsung seperti semula. Yang keempat, apa sih peran komunikasi antar pribadi dalam mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga? Dalam lingkup rumah tangga, komunikasi tentu saja menjadi hal yang sangat amat penting demi menjaga keharmonisan. Dengan melakukan komunikasi antar pribadi, kita sebagai anggota keluarga dapat menjadi lebih paham atas keinginan maupun kebutuhan antara satu sama lain dalam keluarga sehingga konflik dapat lebih mudah disingkirkan. Komunikasi antar pribadi antara orang tua dan anak juga menjadi penting untuk membentuk karakter anak sesuai dengan pola orang tuanya. Itu karena karakter anak terbentuk dari keluarga.
terutama dari bagaimana orang tua menyampaikan nilai-nilai moral, kejujuran, agama kepada anak melalui komunikasi yang baik. Apa saja ya hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam komunikasi antar pribadi? Ada banyak hambatan-hambatan yang mungkin terjadi di dalam komunikasi antar pribadi. Namun, kali ini saya akan menjelaskan beberapa saja di antaranya. Yang pertama, seperti pengaruh status. Perbedaan status seringkali menjadi hambatan ketika berkomunikasi. Misalnya di antara karyawan dengan bos, pembantu dengan majikannya, anak dengan orang tuanya, dan sebagainya. Orang dengan status yang lebih rendah umumnya tunduk dan patuh kepada orang dengan status yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan orang-orang dengan status yang lebih rendah menjadi takut atau kesulitan untuk mengemukakan pendapatnya karena khawatir ia akan mendapatkan respons negatif dari orang yang memiliki status yang lebih tinggi. Yang kedua, gangguan lingkungan. Hambatan ini terjadi ketika kita berbincang di tempat yang kurang mendukung, misalnya berbincang di pinggir jalan yang ramai sehingga suara lawan bicara kurang terdengar, atau ketika hujan deras yang diselingi oleh suara petir, akhirnya kita tidak dapat menangkap pesan yang ingin disampaikan lawan bicara karena suaranya terganggu oleh lingkungan. Yang ketiga, gangguan pada media yang digunakan. Hal ini berlaku ketika kita menggunakan media untuk memperlancar komunikasi. Salah satunya adalah menggunakan telepon atau handphone untuk berkomunikasi dengan lawan bicara yang posisinya jauh dari kita. Ketika menggunakan telepon, tak jarang sambungannya terputus-putus, sehingga telepon terganggu atau mungkin berkirim pesan singkat menjadi tidak terkirim dan sebagainya, yang akhirnya menghambat komunikasi. Yang keempat, tidak adanya tanggapan dari lawan bicara. Komunikasi satu arah bisa terjadi ketika lawan bicara tidak memberi tanggapan atas pesan yang kita sampaikan. Misalnya, ketika seseorang sedang memberikan pendapatnya di kelas untuk dikoreksi oleh guru atau teman selainnya, namun tidak ada yang menanggapi pendapatnya. Akhirnya, tujuan dia menyampaikan pendapat untuk mendapatkan koreksi tidak tercapai. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.